menunjukkan bahwa suplemen yang mengandung lengkuas dapat membantu meningkatkan kualitas spermanya. Meski demikian, penelitian ini tidak murni menggunakan lengkuas saja, tetapi juga menggunakan bahan lain, yaitu buah delima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bang Beki Official, Bang Beki channel untuk semua. Pada video kali ini saya mau berbagi tanaman herbal yang namanya lengkuas. Namun sebelum saya bagikan cara menanam yang sangat simpel, mudah, sederhana ya, saya bacakan dulu manfaat dari laos bumbu ini atau lengkuas. Lengkuas kerap dijadikan sebagai bumbu masakan khas Indonesia dan juga di Asia. Tidak hanya mampu menyedapkan rasa masakan, ada banyak juga manfaat lengkuas bagi kesehatan. Itulah sebabnya bumbu dapur yang mirip dengan jahe ini sering digunakan sebagai bahan obat tradisional. Selama berabad-abad, lengkuas telah dijadikan tanaman obat atau tanaman herbal untuk mengatasi atau mencegah berbagai macam penyakit. Manfaat lengkuas sebagai obat tradisional tidak diragukan lagi, karena rempah ini diketahui mengandung banyak senyawa penting yang bermanfaat bagi kesehatan seperti galangin, asam flavonoid, polifenol, dan flavonoid. Ini saya baca artikel di websitenya halodocs.com dengan judul "Inilah manfaat lengkuas bagi kesehatan". Pemirsa, saya lanjutkan ya. Ini gambar lengkuas seperti ini. Ini langsung dari artikel yang diunggah oleh halodokter.com. Baiklah, saya lanjutkan. Manfaat lengkuas untuk kesehatan ada beragam, di antaranya 1. Meredakan nyeri sendi. Lengkuas diduga dapat meredakan nyeri sendi. Ya, tulisan ini menduga, kalau saya meyakini karena sudah mengonsumsi dan merasakan manfaatnya. Oke, saya lanjutkan ya. Misalnya pada kasus osteoartritis atau rheumatoid arthritis. Ya, misalnya itu. Dan saya termasuk pada lutut, sendi lutut saya, menurut Dr. Grace itu termasuk saya terkena itu. Alhamdulillah, sekarang masih bertahan, nyaman gitu. Tentunya ada terapi lain seperti rutin jalan kaki yang tidak hanya mengonsumi lengkuas. Saya lanjutkan, sama jahe dan kunyit, lengkuas juga mengandung senyawa kimia anti radang ya. Senyawa kimia anti radang yang dapat membantu meredakan peradangan penyebab nyeri sendi. Masih menurut artikel di halodokter.com. Sebuah penelitian yang dilakukan pada penderita osteoartritis ya, osteoartritis lutut juga menunjukkan bahwa ekstrak jahe dan lengkuas dapat meredakan nyeri lutut yang muncul saat berdiri ya, jika dikonsumsi setiap hari, menurut artikel ini ya. Dan artikel ini menyebutkan ya, sudah dilakukan sebuah penelitian ya. Namun perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Ini perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui efektivitas lengkuas sebagai obat anti nyeri. Nah, tentunya perlu diteliti hal-hal lain, apakah ada efek samping, perlu konsultasi juga dengan dokter. Yang kedua, ini manfaat yang kedua menurut artikel ini, meningkatkan kesuburan pria. Meningkatkan kesuburan pria. Pak, ada pria nggak subur, kurus kering? Bukan. Ini, saya lanjutkan.
Ya, manfaat yang kedua, meningkatkan kesuburan pria. Konsumsi lengkuas juga diyakini dapat meningkatkan kesuburan pria. Sebuah penelitian yang dilakukan selama 3 bulan kepada pria dengan kualitas sperma buruk. Ya, sperma buruk tidak saya bahas di sini, saya bacakan aja langsung. Ya, dengan kualitas sperma buruk menunjukkan bahwa suplemen yang mengandung lengkuas dapat membantu meningkatkan kualitas spermanya. Meski demikian, penelitian ini tidak murni menggunakan lengkuas saja, tetapi juga menggunakan bahan lain, yaitu buah delima. Oleh karena itu, studi lebih lanjut perlu dilakukan terhadap manfaat lengkuas. Ya, halo para peneliti, para ya di bidangnya yang menggeluti, silakan dilanjutkan penelitian terkait manfaat lengkuas untuk kesuburan ya. Yang ketiga, menurunkan kadar gula darah dan kolesterol. Ya, menurunkan kadar gula darah. Konsumsi lengkuas juga diyakini dapat mencegah penyakit diabetes tipe 2 dan jantung. Manfaat ini mungkin diperoleh berkat kandungan antioksidan polifenol yang dapat menurunkan kadar gula darah dan kolesterol jahat dalam tubuh. Yang keempat, membunuh dan menghambat perkembangan virus dan bakteri. Penelitian menunjukkan kandungan galangin dalam lengkuas berpotensi menghambat perkembangan virus. Di sini disebut virus corona. Selain itu, ekstrak lengkuas juga disebut memiliki kandungan antimikroba yang terbukti mampu membunuh bakteri penyebab berbagai macam penyakit. Meski demikian, berbagai manfaat lengkuas tersebut juga perlu diteliti lebih lanjut. Wah, para peneliti ini tantangan nih, ya. Tapi ini udah cukup lama. Saya masih kecil juga udah mengenal gitu, tapi tidak sedetail ini, ya. Hanya untuk tertentu. Oke, yang kelima, mengurangi risiko terkena kanker. Selain beberapa manfaat di atas, lengkuas juga diduga membantu mengobati dan mencegah penyebaran sel kanker, seperti kanker kolon, kanker serviks, dan kanker payudara. Tentunya masih membutuhkan bukti penelitian yang lebih lanjut mengenai manfaat lengkuas yang satu ini untuk mengurangi risiko kanker. Mengurangi ya, bukan mengobati ya, dalam tulisan ini. Saya lanjut. Lengkuas memiliki rasa yang sedikit pedas tetapi tidak sepedas jahe. Yes. Untuk mendapatkan berbagai manfaat lengkuas tersebut, Anda bisa menambahkan rempah ini ke dalam makanan, menjadikannya teh dengan cara direbus, atau mencampurkannya ke dalam racikan jamu. Nah, tadi saya sebutkan, saya juga menggunakan untuk campuran jahe dan campuran minum kopi, dan ya dicampur seperti mencampurkan jahe, diiris 3 iris saja kecil-kecil gitu. Oke, saya lanjutkan. Meski dapat dijadikan berbagai obat tradisional untuk mengatasi dan mencegah sejumlah penyakit, sebaiknya jangan hanya mengandalkan lengkuas untuk mengatasi penyakit yang Anda derita tanpa berkonsultasi dengan dokter. Nah, ini konsultasi dengan dokter. Kapanpun, dimanapun Anda ada kesempatan konsultasikan dengan ahlinya. Saya setiap ada kesempatan talk show, webinar, talk show interaktif dengan ahli kesehatan, saya berusaha untuk bertanya dan biasanya mendapat waktu untuk bertanya dengan materi yang disampaikan. Saya lanjutkan. Selain manfaat lengkuas, masih perlu dibuktikan rempah ini juga diduga dapat menyebabkan beberapa efek samping. Nah, ini penting juga ini diketahui ya. Seperti penurunan nafsu makan. Oh ya, buang air kecil berlebihan atau diare jika dikonsumsi dalam jumlah berlebihan. Nah, ini jangan berlebihan. Nah, ini penting ini. Saya alhamdulillah
disiplin, ya, tidak mau berlebihan, ya, tidak terjadi yang seperti dikhawatirkan tadi, efek samping seperti diare, ya, terus nafsu makan berkurang. Nafsu makan bahkan nambah nih. Oke, saya lanjutkan. Jadi sebelum mengkonsumsi lengkuas sebagai pengobatan alternatif, Anda sebaiknya berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter, terutama jika Anda memiliki kondisi medis khusus. Dokter dapat memberikan penanganan dan advice, ya, saran konsumsi lengkuas sesuai kondisi Anda. Oke. Ini terakhir diperbarui pada tanggal 23 Februari 2024, ya, dan telah ditinjau oleh Dr. Shini Agustin. Oke, saya lanjutkan. Bagaimana cara membudidayakan? Atau dengan kata lain, bagaimana sih menanam lengkuas? Ikuti yang berikut ini.